Assalamualaikum, bareng Hendriansa. Di sini problem maker versus problem solver. Perbedaannya setajam pisau. Kira-kira kamu ada di kelompok yang mana coba? Wah, pertanyaan yang ngena banget bukan? Kayak ditanya kamu kelompok yang suka mie ayam atau bakso. Susah bukan milihnya? Oke, kali ini kita bahas soal problem maker dan problem solver di tempat kerja. Siapa aja nih yang sukanya bikin masalah atau siapa aja yang sukanya cari solusi dalam tim di kantor? Ayo ngaku. Nah, lebih dulu kita bahas ciri-ciri problem maker, pembuat masalah. Yang pertama, ngomongnya sembarangan. Problem maker kayak burung beo yang cuma bisa ngulang kata-kata susah terus-terusan. Ngeluh mulu. Tapi yang menariknya nih, nggak pernah ngasih solusi. Yang kedua, kesukaannya ya nyalahin orang lain. Problem maker kayak kambing yang suka ngembek. Bukan gue yang salah. Coba deh ingat-ingat lagi siapa yang suka cari kambing hitam di kantor. Yang ketiga, kalau diajak kerjasama, problem maker kayak kaktus, berduri dan seringkali nggak ramah dengan sesama. Mau diajak kerjasama, tapi ujung-ujungnya malah doi bilang, gue sendirian aja deh, capek bukan? Yang keempat, negatif abis. Suzon melulu, problem maker kayak hujan badai, selalu ngasih angin badai kemana-mana. Kalau dikasih kesempatan, dikasih peluang, di kantor, dalam tim, belum apa-apa udah bilang gini. Gagal deh pasti, gagal. Ini mah nggak mungkin berhasil, impossible. Yang kelima, sukanya bikin drama aja, mirip drakor, kayak aktor dan aktris yang ada di sinetron dan telenovela tuh. Problem maker kayak opera sabun, dramanya nggak pernah habis-habis, supaya masalahnya tambah rumit dan catat nih, seolah-olah dialah yang paling menjadi korban dari keadaan, lingkungan, dan orang lain. Yang keenam, sukanya nungguin perintah, nggak proaktif dalam tim. Problem maker kayak bebek yang dipegang tali katanya. Pasif banget orangnya, nggak mau mikir, nggak mau gerak, nggak mau apalagi sampai cari solusi, jalan keluar. Jauh banget deh. Nah, kalau problem solver, sang pembuat solusi, dia seperti kupu-kupu yang cantik dan sukanya nge-fly di taman-taman. Apalagi yang ada kembangnya. Ceria, bersemangat, nggak suka cembetut, penuh ide, gagasan, dan kesukaannya, senengnya selalu nyari solusi. Oleh karena itu, problem solver kehadirannya disukai, dirindukan oleh lingkungan dan orang banyak di sekitarnya. Terutama tim di tempat mereka bekerja. Terus ciri-cirinya apa dong problem solver? Yang pertama, catat yang pertama. Positive vibe. Problem solver kayak matahari pagi, ceria dan penuh energi, menebar senyum dan kehangatan buat orang-orang di sekitarnya. Kalau dikasih tantangan,
terima aja dulu. Nggak banyak komplain, nggak banyak mikir, buat alasan. Jalan keluarnya nanti bisa dicari kemudian. Yang kedua, fokusnya fokus solusi. Problem solver kayak dokter yang memberikan resep obat. Fokusnya cari solusi, bukan mengeluh sepanjang waktu di tempat kerja. Yang ketiga, komunikasinya aktif. Problem solver kayak kuping si kelinci katanya. Selalu mau dengerin masukan atau feedback dari teman-teman dan lingkungannya untuk dirinya. Baik apresiasi positif ataupun kritik yang membangun buat dirinya. Buat problem solver, kritik itu layaknya keripik. Makin pedas, makin renyah, makin nikmat rasanya. Bukannya malah blaming dan blaming. Yang keempat, proaktif. Problem solver kayak semut yang rajin, berinisiatif dan nggak nunggu perintah, nggak nunggu disuruh. Yang kelima, berkolaboratif. Problem solver kayaknya jaring laba-laba yang kuat. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bersama-sama dalam tim di tempat kerja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Bukannya sebaliknya, menambah masalah. Yang keenam, terus belajar. Problem solver kayak anak kecil yang suka belajar. Haus akan pembelajaran. Terus berkembang dan haus ilmu serta wawasan yang bisa menjadi sarana agar mereka mampu yang membuatnya bertumbuh menjadi lebih baik dan naik kelas kehidupan. Alias kalau di kantor naik level dalam karirnya. Bayangin. Kalau ada proyek yang lagi macet, apa yang kita pikirkan? Jadi problem maker atau problem solver? Problem maker sukanya ngomong, wah gagal lagi nih. Timnya nggak becus. Tapi buat problem solver bakal bilang, oke, kita cari solusinya bersama. Kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, saat ini untuk kita selesaikan. Jadi intinya problem maker buat masalah makin besar, sedangkan problem solver ngebantu ngecilin masalah. Nah, selama ini kita ada di posisi yang mana? Terus kalau diberikan pilihan, kamu mau pilih yang mana? Problem maker or solver? Sekarang, yuk saatnya kita berefleksi dan kamu jawab dalam hati. Dalam hati, biar nggak kedengaran kiri dan kanan. Kamu yang bikin seseorang jadi problem maker atau kamu mau menjadi problem solver di tempat kerja, di kantor kamu. Bagikan jawabanmu di kolom komentar yuk. Saatnya kita bersama-sama jadi problem solver bagi tim di mana kita berada. Bareng Hendriansah, kita mau, kita mampu, kita bisa. Semoga sharing kali ini bermanfaat buat teman-teman. Like, subscribe, and share buat rekan-rekan kita yang lain. Sampai berjumpa di video inspirasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.